Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sholat fardu. Ada yang tahu apa itu sholat fardu? Ya, betul. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan dan dilakukan dalam sehari semalam. Apa aja sih sholat fardunya? Betul, yang pertama sholat subuh, kedua sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ada 5 waktu sholat yang wajib kita laksanakan sebagai orang muslim. Kemudian dalam sholat fardu ada ketentuannya. Yang pertama, syarat wajib sholat itu harus beragama Islam, balik, berakal sehat, tidak sedang haid atau nifas. Yang kedua, ada syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang ketiga, mengetahui waktu sholat telah tiba. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, sekarang ada ketentuan sholat, yaitu rukun sholat, di mana rukun ini adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ada salah satu saja yang tertinggal, maka sholatnya dianggap tidak sah. Apa aja sih, Miss? Nih, bisa dikasih tahu ya. Yang pertama, niat. Kemudian, yang kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri dalam sholat fardu. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang 9, tumaninah. Ke-10, tasyahud akhir. 11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 12, mengucapkan salam. Kemudian 13, tertib. Selanjutnya ada sunnah sholat. Sunnah ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Mengerjakan sunnah, sholat akan menjadikan kita sholatnya menjadi sempurna. Di antaranya apa saja sih, Miss? Nih, yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kanan yang kiri. Selanjutnya kita baca lagi yuk ke atas ya. Oke. Dan kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, keadaan berhadas. Kedua, terkena najis. Ketiga, berbicara dengan sengaja. Kalau lagi sholat, tiba-tiba ngobrol, batal sholatnya. Atau mungkin mau ngasih tahu nih temennya, Miss itu si A nggak betul sholatnya. Sama saja, karena ketika kita sholat tidak boleh yang bisa diucapkan selain bacaan sholat. Kemudian yang keempat, aurat terbuka. Yang kelima, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Yang keenam, makan dan minum. Jadi tidak boleh ya, lagi sholat terus kita sambil makan, sambil minum. Tidak boleh ya, nak. Oke, itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian, sekarang bagaimana sih praktik sholat fardu? Nah, kita lihat. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Miss, kalau lagi sakit gimana? Boleh nggak sholat sambil tidur? Boleh.
kakinya lagi sakit bisa berdiri, boleh nggak sambil duduk sholatnya? Boleh, karena berdiri tegak bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca niat. Nih, kita lihat beberapa bacaan niat sholat. Yang pertama ada sholat subuh. Usolli farodo subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu untuk niat bacaan sholat subuh. Kemudian untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, lihat sama-sama ya di screennya ya. Oke, sudah dibaca, sudah terlihat niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, niat sholat isya ya. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah. Bagaimana Miss doa iftitah? Ada beberapa macam doa iftitah. Kita lihat di screen ya. Ada salah satu contoh nih. Ada Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Ada juga yang mengatakan boleh Allahumma ba'id baini fotoy dan selanjutnya. Oke, yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Miss Eli yakin nih anak-anak semua sudah hafal surat Al-Fatihah. Ingat, kalau surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib dibaca di setiap rakaat sholat. Yang keenam, membaca surat atau ayat Al-Quran. Boleh setelah surat Al-Fatihah kita membaca surat pendek, misalnya surat An-Nas, surat Ad-Duha, surat Al-Kautsar. Boleh ya, itu sunnah. Kemudian ruku dengan tumaninah. Selanjutnya i'tidal. I'tidal ini adalah posisi badan bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sujud dengan tumaninah. Nah, nanti kita lihat gambarnya ya, bagaimana posisi sujud, bagaimana posisi ruku, dan nanti kita akan praktikkan sama-sama bagaimana sih gerakan sholat yang benar. Kemudian duduk di antara dua sujud, duduk iftirosh dengan tumaninah. Lihat gambarnya sayang ya. Posisi duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki. Oke. Selanjutnya adalah tasyahud awal. Posisi duduk sama dengan duduk iftirosh sambil membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan selanjutnya. Nanti kita sama-sama baca ya sambil praktek sholatnya. Kemudian membaca tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Bacaannya sama dengan tasyahud awal, tetapi dilengkapi dengan sholawat kepada Nabi. Nih, kita sama-sama baca ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan selanjutnya. Yang kemudian melafalkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kiri. Itu adalah praktik sholat fardu. Adapun gerakan-gerakannya kita akan pelajari dan misalnya akan tayangkan satu video lagi setelah penjelasan ini selesai ya. Kemudian kita akan praktekkan sama-sama bagaimana sih gerakan dan bacaannya yang benar seperti apa. Adapun untuk hikmah sholat fardu, yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
mencegah perbuatan buruk dan keji. Yang keempat, menjadi pribadi yang disiplin. Yang kelima, menjalin kebersamaan. Nah, itu materi tentang sholat fardu. Dari mulai pengertian, kemudian rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, terus apa lagi? Iya, sunnah sholat dan praktik sholat fardu. Oke. Nah, sekarang di sini ada lagu tentang sholat 5 waktu. Oke, nanti ditirukan ya. Kita coba sama-sama. Nadanya nada Aku Sayang Ibu, tapi kita ganti liriknya menjadi tentang sholat. 1, 2, 3. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib dan isya di malam hari. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, seperti itu lagunya. Nanti ditirukan ya. Oke. Sepertinya sudah selesai tentang materi sholat fardu. Nanti kita buka juga video tentang gerakannya seperti apa ya. Oke anak-anak, Miss Eli pikir cukup sekian sampai di sini tentang materi sholat. Kita ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Miss Eli ucapkan terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.